Ya, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah teori kepribadian lanjutan. Dan pada hari ini kita akan memulai presentasi kembali, dan sebelumnya mari kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ini ada penyaji yaitu Kang Farhan dan Teh Elsa yang akan memaparkan materi terkait tentang stimulus respon teori dari John Dollard dan Neil Miller. Nah, kepada Kang Farhan dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya sendiri Farhan Faturrahman dengan Teh Elsa akan memaparkan teori stimulus respon teori dari John Dollard dan Neil Edward Miller. Tapi sebelum masuk ke teori, kita coba bahas dulu tentang biodata singkat dari beliau-beliau ini ya. Boleh next ya. Nah, yang pertama biodata singkat dari John Dollard. Lanjut lagi teh. Nah, John Dollard dilahirkan di Menensa, Wisconsin pada tahun 1900. Ibunya adalah seorang guru dan ayahnya adalah seorang masinis rel kereta api dan meninggal karena kecelakaan ketika Dollard masih sangat muda. Dollard memperoleh gelar BA pada tahun 1922. Dollard bertemu dengan Max Mason yang kemudian menjadi ayah kedua baginya ketika Mason masih menjadi presiden University of Chicago. Terus Dollard ikut pergi dan bertindak sebagai asistennya dari 1926 sampai 1929. Kemudian pada tahun 1931 ia memperoleh gelar PhD sosiologi di University of Chicago dan belajar psikoanalisis di Berlin Institute. Ia mengajar antropologi, psikologi, dan sosiologi di Yale. John Dollard sangat tertarik dengan isu mengenai ras di Amerika Serikat. Teori Dollard terwarnai oleh studinya mengenai komunitas orang hitam di Amerika Selatan. Meski studinya lebih bernuansa etnografi, namun Dollard juga melakukan pengamatan mengenai dinamika kebudayaan perilaku dalam pengaruhnya terhadap perkembangan kaum hitam di selatan. Kemudian Universitas Yale menunjuknya sebagai research associate bidang psikologi pada tahun 1932. Kemudian kesempatan inilah yang membuka hubungan dengan ahli psikologi dari Universitas Yale, yaitu Neil Miller. Bersama Miller, ia melakukan studi mengenai rasa takut dan keberanian dalam situasi perang. Subjek dalam penelitiannya adalah 300 veteran perang era Abraham Lincoln. Temuannya inilah yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1944 dalam buku yang berjudul Fear in Battle. Di tengah-tengah kesibukannya, ia terus menulis hingga akhirnya meninggal pada tanggal 8 Oktober 1980. Boleh next deh. Kemudian biodata singkat dari Neil Edward Miller. Neil Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909 dan meraih gelar BS-nya dari Universitas Washington pada tahun 1931. Ia meraih gelar MA-nya dari Universitas Stanford pada tahun 1932 dan PhD-nya di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1935.
Dari tahun 1932 sampai dengan tahun 1935, ia menjadi asisten di bidang psikologi pada Institute of Human Relation dan antara tahun 1935 sampai 1936, ia mendapat beasiswa dari Social Science Research Council dan memanfaatkannya untuk mengikuti pendidikan analisis pada Institut Psikoanalisis di Wina. Pada tahun 1936 sampai tahun 1940 menjadi asisten dosen dan selanjutnya lektor pada Institute of Human Relation yang menjadi peneliti dan lektor pada tahun 1941. Dari tahun 1942 sampai tahun 1946, ia memimpin suatu proyek penelitian psikologi untuk Angkatan Udara di AS. Pada tahun 1946, ia kembali ke Universitas Yale menjadi profesor dalam program kuliah James Rowland Angels di bidang psikologi pada tahun 1952. Ia menetap di Yale sampai tahun 1966 dan selanjutnya menjadi profesor psikologi dan kepala laboratorium psikologi fisiologis pada Universitas Rockefeller. Selain karena kerjasamanya dengan John Dollard, Miller juga sangat terkenal di kalangan psikolog berkat karya eksperimental dan teoritisnya yang cermat tentang proses perolehan dorongan-dorongan, hakikat perkuatan, dan penelitian tentang konflik. Oke, boleh next deh. Nah, selanjutnya, teori Dollard and Miller ini banyak dipengaruhi oleh teori Hull Spencer, terutama tentang peran motivasi dalam tingkah laku dan bagaimana motivasi belajar dapat diperoleh. Kemudian Dollard dan Miller juga berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep penting dari psikoanalitik seperti kecemasan, konflik, dan represi, yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar dan kondisi sosial belajar. Boleh next deh. Nah, struktur kepribadian. Nah, habit atau kebiasaan merupakan satu-satunya elemen dalam teori Dollard-Miller yang memiliki sifat struktural. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, habit atau kebiasaan adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama pada kepribadian. Terus, habit itu tergantung pada peristiwa unik yang pernah dialami oleh individu yang bersangkutan. Jadi, karena peristiwa unik, maka bersifat sementara gitu. Karena peristiwa unik tersebut kan mempengaruhi kebiasaan yang menjadi kepribadian. Nah, apabila kebiasaan saat ini dipengaruhi oleh peristiwa unik sebelumnya, maka kebiasaan yang sekarang juga bisa berubah karena peristiwa unik yang mungkin saja esok harinya akan terjadi, sehingga mendapatkan kebiasaan baru. Kemudian ada bahasa. Nah, Dollard dan Miller menganggap bahwa berbahasa itu seperti verbal atau kata-kata dipandang sebagai sesuatu yang penting yang mampu mempengaruhi habit, terutama sebuah bahasa dapat membangkitkan dorongan. Misalnya kita ya, tidak sedikit dari kita yang pernah tergerak oleh suatu quotes dari seorang motivator, atau misalnya Farhani dulu pada masa-masa kelam sebagai seorang korban bullying di 6 tahun di SMP sampai SMA, tergerak dengan sebuah kalimat ayat dari Al-Quran. Lupa sih suratnya apa, cuman surat-surat awal kalau nggak salah antara Al-Imran atau An-Nisa yang bunyinya tuh wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah,
Dari kata-kata itu mungkin apa ya, mungkin bagi orang lain dari kalimat di firman Allah itu mungkin bagi orang lain ya biasa saja, tapi karena kondisi yang mendukung Farhan waktu itu, sehingga kata-kata tersebut, lebihnya firman Allah, ayat-ayat tersebut malah menjadi sebuah dorongan gitu bagi Farhan untuk tetap bersabar, terus ditekankan sekali lagi sama Allah, kuatkanlah kesabaranmu. Jadi 2 kali, jadi entah mengapa itu membangkitkan dorongan bagi diri Farhan untuk terus bersabar gitu, untuk terus apa ya, untuk bertahan gitu. Mungkin sedikit lagi gitu selama 6 tahun. Oke. Eh, Kemudian ada dorongan. Dorongan dorongan itu ada 2 kan, dorongan primer dan dorongan sekunder. Dorongan primer itu merupakan dorongan yang kita bawa dari lahir, misalnya seperti rasa lapar yang mana sifatnya nggak bisa kita hilangin gitu. Dan itu akan selalu ada dalam diri kita. Kita hanya bisa untuk mereduksinya dengan makan. Ya, kita makan sekarang, terus kita kenyang, tapi beberapa jam kemudian kita lapar lagi. Nah, itu kan akan terus seperti itu, tanpa bisa kita hilangkan. Jadi kita hanya bisa untuk reduksinya. Terus ada dorongan sekunder, merupakan dorongan yang kita dapatkan selama kita hidup, atau dalam bahasanya, dalam istilahnya, di dalam teori ini, yang kita pelajari selama kita tumbuh dan berkembang dari masa anak-anak sampai dewasa sekarang. Misalnya rasa takut, marah, cemas. Nah, takut itu nggak kita bawa dari lahir gitu, tapi kita pelajari dari selama kita tumbuh dan berkembang. Kayak misal pernah takut sama sekolah karena emang dulu kan punya peristiwa unik yang berkaitan dengan itu. Boleh next deh. Nah, kemudian ada dinamika kepribadian, meliputi motivasi dorongan, proses belajar, proses mental yang lebih tinggi, kemudian konflik, ketidaksedaran, ada 2 misalnya ya, kelebihan, ada 5. Next deh. Nah, motivasi dorongan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, motivasi dorongan atau primary drive itu ada 2. Ada motivasi dorongan itu ada 2. Ada primary drive, ada secondary drive. Nah, primary drive itu merupakan, kita ulangi lagi, bukan dorongan yang kita bawa dari lahir, misalnya rasa lapar tadi, yang mana sifatnya nggak akan bisa kita hilangkan, yang mana itu akan terus ada dalam diri kita, kita hanya bisa untuk mereduksinya saja. Kemudian ada dorongan sekunder atau secondary drive. Itu merupakan dorongan yang kita dapatkan atau kita pelajari selama kita tumbuh dan berkembang, misalnya rasa takut, yang kayak Farhan contoh tadi. Nah, kekuatan dari kedua dorongan ini memotivasi individu untuk terus bertindak, seperti misalnya Farhan jajan ke kantin, ya karena lapar gitu, atau Farhan misalnya kabur dari sesuatu, ya karena Farhan merasa takut gitu. Nah, semakin kuat dorongan tersebut, semakin besar kemungkinan bahwa si Farhan itu akan bertindak gitu. Kemudian mulai next ya. Ada proses belajar. Proses belajar ini berkaitan dengan eksperimen yang dilakukan Dolan dan Miller terhadap sebuah seekor tikus. Ini tikus ya, ini tikus. Jadi tikus itu disimpan dalam sebuah kotak, dalam sebuah kotak yang mana kotak itu dibagi 2, sekat, diberikan sekat, tapi sekatnya itu enggak sampai menghalangi ruang gitu, hanya sebatas sebagai apa ya, sebagai untuk memisah, sebagai apa ya,
tembok yang pendek saja gitu, yang mana itu bisa diloncati oleh tikus. Tikus itu disimpan di suatu ruangan, di salah satu ruangan yang mana di ruangan tersebut di alas kotaknya tuh disimpan sebuah alat yang mampu untuk mengalirkan listrik gitu, untuk menyetrum si tikus. Nah, yang diharapkan itu si tikus ketika disetrum mampu untuk loncat dari kotak satu ke kotak dua gitu. Nah, setruman itu dibarengi dengan sebuah bel, lonceng bel. Jadi ketika bel dibunyikan, strumnya, listriknya itu menyala dan menyengat si tikus. Nah, mungkin awalnya si tikus kaget dan merasa sakit, loncat-loncat saja gitu. Terus tapi lama-kelamaan si tikus loncat ke ruangan yang lain. Nah, ketika si tikus itu sudah loncat ke ruangan yang lain, dia nggak merasakan sakit lagi, nggak merasakan sengatan listrik. Terus itu dilakukan berkali-kali sampai tikus itu belajar bahwa ketika dia mendapatkan rasa sakit dari setruman itu, dia akan loncat ke ruangan yang satunya supaya dia nggak merasakan sakit gitu. Dan si listriknya itu dicabut, hanya membunyikan bel saja tanpa listrik, dan tetap si tikus juga loncat ke ruangan yang lain. Nah, kemudian percobaan yang keduanya sama seperti itu, cuman listrik sakit listrik setruman itu nggak akan hilang kalau cuma loncat saja gitu. Jadi tikus itu harus menginjak sebuah pedal ya yang merah ini. Jadi anggapnya pedal. Jadi ketika tikus menginjak tuas ini, strumnya akan mati, listriknya akan mati, dan tikus nggak bakal merasakan sakit. Sama kayak sebelumnya, mungkin pertama kali tikus itu loncat ke ruang 1, ruang 2, tapi kok nggak hilang-hilang gitu strumnya. Namun kemudian tanpa sengaja mungkin si tikus menginjak pedal itu dan listriknya itu hilang. Terus-terusan seperti itu sampai tikus itu belajar bahwa untuk menghilangkan sakit dari struman itu tikus harus menginjak pedal. Dan tentu listriknya dicopot dan hanya bel saja yang dibunyikan, tetap tikus juga loncat dan menginjak pedal tersebut. Nah, dari eksperimen tersebut, Dolan dan Miller menyimpulkan bahwa semakin kuat drive, maka semakin besar kemungkinan seorang itu dapat bertindak. Gitu. Semakin kuat sengatan yang dirasakan tikus, ya akan semakin besar kemungkinan tikus itu akan bertindak. Terus proses belajar merupakan sebuah asosiasi atau hubungan antara stimulus respon. Nah, namun untuk menjadi sebuah habit atau kebiasaan, maka diperlukan reward atau reinforcement, yaitu tadi ketika tikus loncat, dia nggak loncat ke ruangan yang lain, dia nggak merasakan sakit lagi. Nah, itu sebagai suatu reward atau reinforcement. Terus Dolan dan Miller juga mengatakan bahwa mungkin ada kayaknya coba next. Oh iya, masih ada. Kirain lupa dimasukin. Kemudian Dolan dan Miller juga mengatakan bahwa dalam belajar tuh seorang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya, yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu drive, cue, respon, dan reinforcement. Contoh nih, bukan ada drive adalah stimulus dari dalam diri, organisme yang mendorong kegiatan, cue adalah suatu isyarat atau tanda yang membimbing suatu respon adalah aktivitas yang dilakukan seorang, dan reinforcement adalah sebagai pereda dorongan yang menjadi syarat mutlak dalam reinforcement. Contohnya begini, Farhan misalnya saat ini lapar ya, yang mana lapar itu kan sebuah drive primer. Dan pastinya kalau lapar kita tahu ya menginginkan sesuatu yaitu makan. Nah, sebagaimana yang kita tahu makan merupakan respon, tapi sebelum makan Farhan tuh harus tahu kayak mau makan di mana gitu, apakah pergi ke kantin atau minta ke Pak Asep gitu kan. Nah,
akhirnya Farhan milih pergi ke kantin. Nah, pergi ke kantin itu merupakan sebuah cue, yaitu isyarat atau tanda untuk mengerahkan respon. Iya, kita tahu bahwa responnya dari lapar itu kita harus makan gitu. Tapi untuk makan itu kita di mana? Kita perlu misalnya tempatnya isyarat untuk mengerahkan respon tersebut. Ya, makanya Farhan pergi ke kantin, memesan makan dan makan itu merupakan responnya, dan rasa puas dari makan itu merupakan reward atau reinforcement. Boleh next deh. Maaf. Nah, kemudian ada proses mental. Yang pertama ada generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus merupakan respon yang kita pelajari dalam kaitannya dengan satu stimulus yang mana itu dapat dipakai untuk menjawab stimulus lain yang mirip atau serupa. Semakin mirip stimulus lain dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran semakin besar. Contoh, Farhan memiliki ketakutan terhadap teman sekolahnya. Hal tersebut dikarenakan pengalaman masa lalunya yang menjadi korban bullying selama 6 tahun. Semenjak itu, Farhan menyadari bahwa sekolah itu menakutkan. Tidak ada dalam sekolah itu tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan teman atau diajak ngobrol gitu. Nah, Farhan berusaha menghilangkan rasa takut tersebut, namun usahanya sia-sia. Sampai ia pun takut terhadap apapun yang berhubungan dengan sekolah. Ya, hanya mendengarkannya saja membuat agak cemas gitu, sedikit ketakutan yang mendengar nama sekolahnya saja. Gitu. Nah, sesuai dengan dinamika dari kepribadian Donald Miller, kasus ketakutan yang dialami oleh Farhan itu terjadi karena adanya proses mental yang lebih tinggi, yaitu adanya generalisasi stimulus. Itu ketakutan terhadap teman sekolahnya yang disebabkan oleh pengalaman yang unik di masa lalunya sekolah. Hal tersebut mengakibatkan Farhan menjadi takut dengan teman sekolahnya dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu. Nah, stimulus rasa takut pada Farhan bukan lagi disebabkan karena melihat atau mendengar nama teman sekolahnya, namun karena adanya perluasan dari teman sekolah menjadi ke sekolah. Jadi asal takutnya dari teman sekolah meluas jadi sekolah gitu. Terus ada reasoning, itu sebuah alternatif dalam respon dengan hanya memikirkannya terlebih dahulu tanpa harus coba-coba, tanpa kita harus mencoba langsung merespon secara langsung, tapi kita itu berpikir dulu, baik nggak nih respon seperti ini, cocok nggak nih, gitu. Mungkin ini yang disebutkan dengan berpikir sebelum bertindak ya. Terus ada namanya bahasa. Ya, bahasa memang suatu yang sangat penting bagi manusia, terutama dalam hal berkomunikasi. Tapi di sini Dollar dan Miller menyoroti bahwa fungsi utama bahasa itu untuk generalisasi dan diskriminasi. Nah, apa itu generalisasi? Jadi gini, jadi Farhan itu melabeli pengalaman yang serupa dengan satu nama yang dengan serupa, beda, cuman mirip itu dengan satu nama saja, misalnya pengkhianat. Kita ambil contoh, misal Farhan kena tikung sama temannya sendiri dan melabeli temannya sebagai pengkhianat. Nah, itu pengalaman pertama. Terus pengalaman kedua, minggu-minggu kemudian Farhan PDKT dengan dengan seorang cewek. Nah, tapi bukan jadian, malah cewek itu keembat sama saudaranya sendiri. Nah, Farhan juga malah melabeli saudaranya sebagai pengkhianat.
dua kejadian itu hampir mirip, cuman tapi berbeda gitu. Tapi dilabeli sama, yaitu pengkhianat gitu kepada teman dan saudaranya tuh. Nah, yang mana semakin mirip semakin mirip peristiwanya, semakin mirip kejadiannya, maka kemungkinan besar generalisasi emosi, pikiran dan tingkah lakunya akan semakin terjadi gitu. Terus ada diskriminasi, ini memberikan label yang berbeda terhadap kejadian yang hampir sama. Ya kayak kebalikannya dari itu gitu. Terus secondary drive. Kita ulangi lagi bahwa secondary drive itu merupakan dorongan yang kita dapat atau istilahnya kita pelajari selama sepanjang kita hidup gitu, sepanjang kita tumbuh. Misalnya rasa takut. Contoh seorang anak yang ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan cara membantu ibunya memasak di dapur. Namun si ibu itu tidak merespon sama sekali gitu. Yang mana tidak merespon itu sebagai penguatan si anak, sehingga si anak itu menangis dan tidak mau lagi membantu ibunya gitu. Jadi penguatan itu bisa dalam hal positif maupun hal negatif. Kalau penguatan itu dalam hal negatif berarti jatuhnya nanti kalau contoh yang ini si anak tuh nggak mau bantu lagi gitu. Next deh boleh. Nah, kemudian ada model konflik. Nah, model konflik ini membuat seorang tidak dapat merespon secara normal. Itu menurut Dola dan Miller. Dia ada tiga jenis konflik nih dalam teori ini. Yang pertama ada approach avoidance. Itu individu dihadapkan pada pilihan dengan nilai positif dan negatif sekaligus. Contohnya Farhan datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu kan positif. Tapi ketika Farhan datang ke sekolah itu pasti akan mendapatkan bullying. Nah, itu kan negatif. Jadi dalam satu itu ada nilai positif dan negatif. Kedua ada avoidance. Yaitu individu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama negatif. Misalnya Farhan sebagai korban bullying sekolah memiliki konflik dalam dirinya, yaitu apabila dia harus datang ke sekolah dan di sekolah pun dia mendapatkan bullying gitu. Itu kan negatif. Nah, atau dia memilih bolos aja dan tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu juga negatif gitu. Ini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama negatif. Ketiga ada approach, yaitu individu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama positif. Contoh misalnya Farhan diterima di 2 universitas sekaligus. Tuh. Nah, ketiga model konflik tersebut mengikuti 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik. Yaitu kecenderungan yang pertama. Boleh next. Nah, yaitu yang pertama ada kecenderungan mendekat atau gradient of approach. Kedua ada kecenderungan menghindar atau gradient of avoidance. Tiga, peningkatan gradient of avoidance lebih besar dibandingkan gradient of approach. 4, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar. Approach dan avoidance akan meningkatkan gradient. Nah, manakala ada dua respon yang bersaing, maka yang lebih kuat yang akan terjadi. Pertama, kecenderungan mendekat atau gradient of approach. Kecenderungan mendekat, ya loh, lupa belum dimasukin dong. Jadi kecenderungan mendekat itu akan semakin kuat apabila tujuan positifnya semakin dekat gitu.
Jadi jadi ini contohnya gini, Farhan nih OTW ke sekolah. Nah, semakin dekat jarak Farhan ke sekolah, kan itu positif ya, sekolah itu positif karena untuk belajar. Semakin dekat jarak Farhan ke sekolah, maka akan semakin kuat pula keinginan Farhan untuk sekolah. Jadi kecenderungan gradient of approach itu akan semakin kuat apabila mendekati tujuan. Kemudian kecenderungan kedua, kecenderungan menghindar. Kecenderungan menghindar dari stimulus negatif akan semakin kuat ketika orang semakin dekat dengan stimulus negatif tersebut. Nah, berarti ini berlawanan dong ya dengan yang sebelumnya. Ini contohnya nih, Farhan ke sekolah lagi, tapi semakin dekat dengan sekolah, Farhan itu semakin ingin bolos gitu. Karena bagi Farhan, ya kalau ke sekolah ngapain enggak? Sekolah juga dimulai lagi gitu. Nah, tapi kan tadi semakin dekat dengan tujuan, kalau yang positif itu yang approach itu semakin kuat, nah kalau negatif itu semakin jauh dengan semakin dekat dengan avoidant, maka semakin kuat untuk menghindari juga. Nah, kedua ini pastinya tergantung pada pikiran kita. Kalau Farhan ke sekolah itu tujuannya positif, menganggap bahwa itu tujuan positif, ya berarti ambil asumsi pertama, itu kecenderungan mendekat lebih kuat. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, tapi gimana kalau misal terjadi konflik approach avoidant, itu di satu sisi sekolah itu tempat yang positif untuk belajar, tapi di sisi lain sekolah itu tempat Farhan dibully gitu, maka kita ambil asumsi yang ketiga, peningkatan gradient of avoidance lebih besar dibandingkan dengan gradient of approach. Jadi saat dua-duanya sedang bersaing nih, tapi dengan adanya asumsi ketiga, maka gradient of approach itu akan kalah karena peningkatan avoidance-nya lebih cepat gitu. Maka si Farhan akan bolos karena avoidance-nya lebih cepat gitu. Keempat, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar meningkatkan gradient. Berarti dorongan juga ikut berpengaruh terhadap suatu gradient, baik itu approach maupun avoidance. Terus, manakala ada dua respon yang bersaing, maka yang lebih kuat yang akan terjadi. Boleh next ya. Nah, ketidaksadaran Dollard dan Miller juga menganggap bahwa faktor-faktor penentu tingkah laku itu bersifat tak sadar gitu. Yang mana itu memainkan peranan penting dalam pembentukan gangguan tingkah laku. Nah, sebagaimana kita ketahui, sejalan dengan apa yang dikatakan Dollard dan Miller itu, bahwa ini itu emang didasari dari rumusan psikoanalitik. Dalam hal ini faktor-faktor tak sadar sebagai faktor yang penting dalam penentu tingkah laku, sama dengan psikoanalisis dari Freud. Tapi penjelasan Dollard dan Miller ini berbeda, karena Dollard dan Miller membagi ketidaksadaran itu menjadi dua, yaitu pertama ketidaksadaran yang berisi hal-hal yang memang tidak pernah disadari oleh kita, meliputi drive, respon, dan isyarat yang kita pelajari sebelum kita memahami bahasa gitu, sebelum kita dapat berbicara. Dan karena itu peristiwa-peristiwa tersebut, ingatan-ingatan tersebut kita tidak beri label. Kayak contoh yang tadi yang dikhianati kan pernah memberi label terhadap peristiwa itu dikhianati. Nah, kalau masih bayi kan nggak mungkin gitu. Terus yang kedua, peristiwa yang pernah kita sadari tapi itu tidak bertahan dan malah menjadi tidak sadar karena adanya represi. Mengingatkan kembali bahwa represi itu merupakan penekanan terhadap suatu hal yang membuat kita cemas gitu.
itu ditekan ke alam tak sadar. Mungkin lebih jauh lagi akan dibahas di psikopatologi. Oke, boleh next deh. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Neil Miller itu dibagi ke dalam 3. Pertama ada perangkat innate, respon sederhana dan proses primer. Yang kedua ada konteks sosial, dan yang ketiga ada situasi pembelajaran. Nah, perangkat innate, respon sederhana, dan proses primer itu dibagi lagi ke dalam 3. Pertama ada refleks spesifik, yang mana di sini bayi memiliki refleks yang spesifik yang kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Contohnya, pernah nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak. Karena mungkin Bapak Ibu yang udah berkeluarga mungkin lebih tahu. Sentuhan pada pipi bayi, misalnya di sebelah kanan, kan terus bayi itu akan merespon dengan memutarkan kepalanya ke sebelah kanan. Tapi kalau Farhan pikirkan, itu sepertinya bukan bayi saya yang seperti itu. Farhan juga kalau misalnya disentuh bagian pipi kanan pun akan menoleh ke kanan gitu. Nah itu merupakan refleks spesifik. Kemudian ada refleks bawaan yang bersifat hierarki. Nah yaitu kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat berpengaruh. Nah, maaf, bilang konsen. Nah, respon spesifik itu sebuah respon. Jadi respon spesifik itu sebuah respon bawaan hierarki itu ada 2 respon terhadap satu stimulus. Nah, jadi sebelum melakukan respon utama tuh ada respon awal dulu gitu. Contohnya kayak bayi kalau dalam buku tentunya ada bayi berusaha menghindari stimulus yang tidak menyenangkan sebelum nangis. Nah, kalau Farhan misalkan kalau misalnya Farhan ini ditakol, dipukul, dipentungan, nah respon awalnya tuh ya mungkin Farhan akan ngelus-ngelus bagian yang sakit gitu atau bilang sakit. Nah, sebelum muncul respon kedua yaitu mungkin marah atau ngejar orang yang memukul tersebut. Jadi ada 2 respon terhadap satu stimulus. Nah, kemudian ada dorongan primer. Nah, ini dorongan-dorongan yang mana memenuhi yang tadi memenuhi kebutuhan psikologis manusia. Drive ini motivasi individu untuk, terutama ini di sini bayi, drive ini motivasi bayi untuk melakukan sesuatu, tapi tidak menentukan untuk aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Ya, kalau bayi, kalau nangis, lapar gitu kan, atau haus, atau mungkin pengen gitu. Terus selanjutnya ada konteks sosial. Nah, ini kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana individu itu berkembang. Jadi di sini lingkungan sosial itu berfungsi untuk melatih anak dalam berbahasa dan merespon stimulus. Misalnya kayak Farhan yang misal terlihat canggung terus gitu. Nah, itu karena kemungkinan bahwa Farhan itu tidak bergaul dan tidak bergaul di lingkungan sekitar gitu. Maksudnya dulunya itu mungkin Farhan tidak membiasakan diri untuk melatih kemampuan berbahasa dan merespon di lingkungannya sewaktu kecil gitu. Hanya diam di rumah aja gitu, nggak ada aktivitas di lingkungan sosial, yang mana lingkungan sosial itu berpengaruh gitu, berpengaruh penting dalam perkembangan kepribadian, terutama dalam kemampuan berbahasa dan merespon terhadap suatu stimulus. Yang ketiga ada situasi pembelajaran.
Sama halnya dengan teori psikoanalisis dari Freud, Dolar dan Miller juga menganggap bahwa masa anak-anak itu sangat penting dalam menentukan tingkah laku kelak dewasa. Nah, ada situasi makan, pendidikan kebersihan, pendidikan seks, dan pengendalian marah dan agresi. Nah, situasi makan merupakan situasi yang paling pertama, yang mana itu banyak mengajarkan sesuatu kepada individu, kepada bayi. Misalnya situasi pemberian makan yang memuaskan, sehingga menjadi dasar belajar sikap sosial dan cinta. Contohnya jika anak menangis, lapar, tidak segera diberi makan, anak itu akan belajar bersikap apatis dan gelisah. Sebaliknya, situasi pemberian makan yang memuaskan dan tepat menjadi dasar sebalik dari kelaparan itu. Kalau misalnya anak itu dapat merasakan kepuasan dari makan dan merasakan kelaparan, itu menjadi dasar dalam belajar bersikap sosial dan cinta. Nah, tapi bayi yang diberi makan sebelum lapar itu mungkin tidak pernah belajar menghargai nilai makan, nilai dari sebuah makanan, serta kurang menghargai kehadiran dari ibunya sendiri akibat kurang berkembangnya rasa sosial. Nah, itu yang dikatakan Dolat dan Miller. Nah, Dolat dan Miller juga menganggap hal itu sangat penting itu bagi bayi dalam hal belajar mengenai rasa lapar dan pengaturan pemberian makan sebagai rahasia belajar pada usia awal. Kemudian ada pendidikan kebersihan. Nah, ini pun dianggap sangat penting, yaitu ketika anak yang gagal atau lambat menguasai keterampilan, maka akan selalu beranggapan bahwa kotor itu dalam tubuh sama dengan dimarahi gitu. Kemudian sama orang tua dihukum, dan kelak dewasa pun dia akan merasa selalu cemas gitu. Kalau kotor sedikit dia akan cemas, takut gitu. Kemudian ada pendidikan seks. Nah, ini pun penting menurut Dolat dan Miller, di mana ketika anak diajari oleh orang tua bahwa seks itu sama dengan tabu, seks itu tabu, maka di kemudian hari ya akan terus merasa cemas gitu. Karena seks itu sama orang tuanya dikasih tahu bahwa seks itu tabu dan ditanam sejak kecil oleh orang tuanya itu, maka seanak pun kelak dewasa akan merasakan kegelisahan gitu bila memikirkan itu gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya gimana, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mungkin lebih tahu bagaimana untuk ngasih tahu anak kalau misalnya menanyakan hal tersebut. Nah, namun Farhan bisa mungkin membuat contoh gitu. Kayak kalau misal anak menanyakan hal itu, ya kita bisa menjawabnya kalau sepemahaman Farhan, dengan mungkin untuk sekarang itu nggak penting buat kamu, untuk kelak kamu pasti akan mengetahuinya sendiri gitu. Ya seperti itu. Terus ada pengendalian marah dan agresi. Dikala anak marah, nah orang tua malah ikut marah, yang berakibat pada anak itu akan terus merepresi rasa marah tersebut. Sekalinya dia marah, dia akan terus-terusan merasa bersalah gitu, walaupun sebenarnya dia nggak salah sama sekali. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan anak kalau kamu marah ya marah aja gitu, tapi ingat jangan berlebihan, sebisa mungkin untuk dikontrol itu, karena kalau kamu tidak mengontrolnya, kamu sendiri yang akan menyesal nanti gitu. Marah itu hanya bersifat sementara dan itu emang manusiawi. Boleh next deh.
Oh, sudah. Mungkin itu untuk Teh Elsa. Mangga saya kembalikan ke moderator. Apa Teh Elsa-nya udah ada? Sudah ya tadi. Sudah. Oh, udah. Mangga Teh Elsa, terima kasih Kang Farhan. Iya. Sebelumnya terdengar tidak? Halo, terdengar tidak? Mendengar Teh agak putus-putus sedikit. Putus-putus ya. Sebelumnya mohon izin pada Prof dan Pak Ilvi dan rekan-rekan untuk saya tidak menyalakan kamera dikarenakan sinyal dan laptopnya tidak baik. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Psikopatologi sendiri yaitu merupakan kondisi ketidaknormalan yang mana biasanya mencangkup emosi, kognisi, dan indera. Nah, di sini dalam teorinya Dollard dan Miller, represi sendiri merupakan salah satu di antaranya, yang mana hal ini menimbulkan adanya perilaku neurotik yang berlebihan, sehingga represi sendiri merupakan usaha psikologis seorang yang mempunyai tujuan untuk meredam hasrat atau insting sendiri. Jadi menurut Dollard dan Miller itu mereka memandang bahwa tingkah laku normal dan neurotik itu merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, karena tingkah laku neurotik itu dipelajari menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Nah, intinya dari neurosis ini merupakan konflik yang tidak dapat kita sadari, yang mana konflik itu memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mempertahankan diri kita agar diri kita tuh merasa tidak cemas itu. Dan biasanya neurosis ini ada pada saat kita sejak anak-anak. Nah, dari situ dibawa sampai mungkin sampai saat ini kita juga tidak sadar sampai dengan usia yang saat ini. Nah, kemudian di sini untuk meredamkan perilaku resepsi ini dapat dilakukan dengan merubah tingkah laku dengan mislabing, yang mana mislabing sendiri yaitu dia memikirkan bahwa kehilangan uang dalam jumlah yang besar, namun dia memikirkan hal itu tidak besar gitu. Jadi membuat dia itu tidak cemas. Jadi menganggap itu hanya sedikit gitu. Kemudian ada respons subtation yang mana itu merupakan kecelakaan membuat kaki menjadi pincang. Namun hal itu tidak menjadi kendala untuk seseorang melakukan perjalanan. Nah, dia tidak mengambil kecemasan itu, lalu dia memesan berjalan dengan menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil agar dia tetap bisa berjalan meskipun dia kondisi kakinya tidak sedang baik. Kemudian ada not thinking, yang mana not thinking ini dia merasa marah karena difitnah. Namun hal itu tidak dipikirkan akan fitnahan itu. Jadi dia merasa ya udah gitu. Gimana orang aja gitu, suka-suka mereka lah. Jadi kita tidak mengambil pusing seperti itu. Selanjutnya Teh boleh. Ya. Selanjutnya di sini ada implikasi terhadap bimbingan dan konseling, yang mana di sini peran konselor itu dalam
bukunya Lindsay, dia mengatakan bahwa terapi sendiri bertindak sebagai seorang guru, sedangkan pasien sebagai seorang pelajar. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa terapis itu layaknya seorang guru dan pasien seorang konseling, yang mana konselor itu memberikan arahan pada si konseli terkait apa yang mesti dilakukannya. Nah, konselor juga di sini harus menjadi seorang pendengar yang simpatik, permisif, dan harus bersikap tidak menghukum apabila ada ungkapan dari pasien yang tidak baik. Kemudian ada tujuan konseling. Di sini yang mana tujuan ini mencabut represi tersebut dan mengembangkan diskriminasi. Nah, di sini tujuannya di sini yaitu untuk mencabut represi di sini maksudnya yaitu memberikan label yang berbeda terhadap suatu peristiwa yang sama, sehingga diharapkan untuk konseli mampu mengetahui awal konflik dia tuh kenapa bisa menjadi seperti itu, bisa menjadi cemas seperti itu. Terus kemudian dari situ si konseli itu mengetahui bahwa dia tuh menyadari bahwa dia memiliki resepsi itu mulai dari keadaannya dia seperti itu. Kemudian individu juga menjadi mampu menggunakan proses-proses mentalnya yang lebih tinggi untuk menemukan pemecahan-pemecahan yang konstruktif atas masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya Teh boleh. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke teknik-teknik konseling yang mana pada teori Dollard dan Miller ini, di sini sebelumnya saya juga sudah mencari-cari ya mengenai teknik intinya gitu, teknik tersendirinya. Namun masih belum menemukan seperti itu. Jadi untuk teori stimulus respon yang dikemukakan oleh Dollard dan Miller itu tidak memiliki teknik yang spesifik seperti tekniknya Skinner atau Pavlov. Jadi dia itu mengembangkan teori ini karena adanya perpaduan dari psikoanalisis, teori belajar, dan antropologi sosial. Jadi sehingga sifat dari teknik ini lebih ke arah direct langsung ke si konselingnya itu. Terus melalui beberapa tahapan yang mana di dalamnya itu terdapat 2 fase. Yang pertama yaitu fase untuk mempelajari perilaku neurotik pada konseli itu sendiri. Kita mengidentifikasi, mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian kita juga sebelum masuk di fase ini si konselor itu memberikan perjanjian terlebih dahulu kepada si konseli akan pelaksanaan penerapan ini kepada masalah yang ada pada diri konseli. Kemudian pada tahap kedua itu yaitu masuk ke fase kinerja. Nah, di sini fase kinerja di sini si konseli diberikan diberikan pelatihan-pelatihan untuk memperoleh perilaku yang baik, yang lebih adaptif dan produktif untuk mendorong kebiasaan-kebiasaan barunya untuk mengurangi atau meminimalisir kebiasaan-kebiasaan neurotik sebelumnya, seperti itu. Karena pada teori Dollard dan Miller sendiri itu merupakan sebenarnya teori proses belajar.
namun di sini tidak banyak mendapat perhatian. Jadi kebanyakan justru dari teori-teori yang lain tuh mengambil dari teori si Dollard dan Miller ini. Karena kan tadi fase kedua itu diberikan adanya pelatihan. Nah, kalau dalam teorinya si Dollard dan Miller sendiri, pelatihan itu konselor memberikan penekanan, penindasan, apa sih namanya? Kayak seperti tadi sudah dipaparkan oleh Kang Farhan, ada seekor tikus yang mana si seekor tikus tuh harus menghindari si arus listrik itu untuk agar dia bisa tidak tersengat listrik itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk teorinya Dollard dan Miller itu dia lebih memecahkan permasalahan, lebih membiasakan meredamkan kecemasan dia dengan cara diberikan penekanan oleh seorang konselor agar dia itu walaupun masih dengan keadaan tertekan, setidaknya dia memiliki adanya usaha untuk agar si neurotik ini dalam diri dia tuh berkurang seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap kelebihan dan kelemahan. Boleh Teh di next. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan mengenai teorinya Dollard dan Miller, yang mana untuk kelebihan sendiri terapinya itu bersifat direct, terus pragmatis dan orientasi, yang mana di sini selanjutnya itu ada kelebihan kedua yaitu menggunakan variabel sosiokultural. Nah, di sini si konselor diberikan kebebasan untuk konseli untuk mengekspresikan keadaan si konseli itu sendiri kepada konselor. Kemudian ada kelemahannya yaitu mementingkan tingkah laku sederhana dan mengabaikan fungsi kognitif yang kompleks. Kemudian ada teori stimulus respon ini merupakan teori yang terpisah-pisah seperti yang tadi saya jelaskan dari teorinya psikoanalisis, terus teori belajar, dan antropologi sosial. Kemudian ada berpacu pada masa lalu, yang mana si teorinya Dollard dan Miller ini memang tidak bermasalah dengan masalah sebelumnya. Jadi justru masalah sebelum itu sebagai bahan untuk pembelajaran si konseli agar dia memiliki perubahan itu, dia mengatasi masalah itu dari kemampuan dia sendiri seperti itu. Ada lagi Teh, coba. Punten. Ya, sekian. Terima kasih dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Farhan dan Teh Elsa yang sudah memaparkan presentasinya terkait tentang stimulus respon teori. Baik, mungkin sesi selanjutnya kita pada sesi diskusi, atau mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Ilvi atau dari Prof. Jun. Silahkan Pak Ilvi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah Anda memandang teori ini terlalu mekanistik? Bahwa perilaku itu murni bisa dijelaskan melalui relasi stimulus respon? Enggak mungkin, Pak, yang saya baca, karena ada juga bagian dari ketidaksadaran psikoanalisis. Oke, kalau kita ambil contoh situasi, Anda pernah menghadapi ujian sidang kan? Nah, atau wawancara kerja, atau waktu mau ijab kabul di pernikahan, kira-kira respon orang apa? Deg-degan. Deg-degan. Kenapa itu responnya? Bagaimana itu terbentuk? Bahwa ketika dalam situasi kecemasan, orang cenderung mungkin jantung berdetak lebih kencang, gitu ya, keringatan, kemudian bahkan ada yang nggak sanggup meneruskan tuh, nggak jadi wawancara kerja pulang aja, atau ujian sidang, bahkan pernah juga waktu di BK itu ada dalam situasi yang menekan gitu, stressful, setelah presentasi itu tidak bisa menjawab satupun, blackout, sehingga ujian sidangnya itu ditunda 3 bulan lagi ke itu anak S1 dulu, pokoknya blank aja. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme respon itu bisa terbentuk dihubungkan dengan pengalaman masa kecilnya dari teori Miller ini? Apakah menurut Anda itu tipikal respon-respon seperti itu ketika ada orang dalam situasi yang kecemasannya atau situasi yang stressful, itu orang menunjukkan pola respon yang sama? Kalau iya, bagaimana respon itu terbentuk? Memungkinkan nggak itu dimodifikasi menjadi respon yang lebih adaptif? Mungkin. Nah, pertanyaan kita analisis dulu. Mengapa pola respon itu bisa terbentuk seperti itu? Pada remaja loh, dia sudah bisa menggunakan proses berpikir kan? Bisa mendiskriminasi, bisa berpikir rasional, tetapi dalam situasi seperti itu, ternyata dia memilih tidak berdaya. Bahkan bisa sampai pingsan loh, saking tegangnya gitu ya. Nah, bisa dianalisis kira-kira kalau mau kita lihat bagaimana pola habit itu terbentuk di awal-awal kehidupan. Atau hanya itu yang dia pelajari, bahwa kalau ada situasi menekan, reaksinya itu adalah kecemasan, dan kemudian dia tidak berdaya. Kalau begitu selama ini sekolah tidak membantu membuka model alternatif respon gitu, karena apakah itu yang diperkuat oleh lingkungan? Nah, coba kita analisis. Kan Miller sangat menekankan proses belajar. Walaupun Miller itu sebenarnya banyak berfokus bagaimana kebiasaan, habit terbentuk. Berpikir itu habit kan, lifestyle itu habit, ritme Anda itu habit. Nah, habit itu sebenarnya asosiasi stimulus respon. Nah, di dalam untuk membentuk habit itu kan Anda belajar. Makanya kalau dalam belajar itu tadi sudah dijelaskan drive ya, cue-nya apa, responnya apa, reinforcement-nya apa. Dan selalu dalam konteks
menginginkan sesuatu, mengenal sesuatu, melakukan sesuatu, dan getting something, mendapatkan sesuatu. Begitulah Kak, struktur habit itu. Kepribadian itu kan sebenarnya proses belajar. Nah, alurnya itu seperti itu. Nah, kita bisa analisis. Kalau Miller sangat menekankan apa yang terjadi sampai usia 12 tahun ya. Anda bisa bayangkan ketika ada mahasiswa, ujian sidang, terus kemudian speechless, terkunci, nggak bisa apa-apa yang bisa Anda bayangkan reinforcement atau stimulus yang ada di rumahnya kira-kira. Kenapa sampai melahirkan patologi seperti itu? Padahal dari sisi usia, dia bisa reasoning loh. Bisa menstitusi dari menjadi bentuk lain. Mungkin dari generalisasi stimulus, Pak. Kayak misal dulu kan ya ada suatu peristiwa unik dan yang membuat dia cemas berlebihan gitu, sampai dia menganggap seperti yang Bapak tadi katakan, kalau cemas itu ya responnya seperti ini gitu, sehingga dia menggeneralisasikan respon yang sama terhadap stimulus yang lain gitu. Coba misalnya ya, kalau apa reaksi ibu waktu makan aja? Anda memperhatikan, kalau piring pecah reaksi ibu apa ya? Marah, Pak. Kalau anaknya marah, bawa suka piring, marah. terus jatuh, reaksi orang tuanya Kaget. Memarahi anaknya. memarahi. Dan itu menjadi pola respon. Iya, Iya. respon. Sehingga setiap situasi yang itu melahirkan kecemasan, mungkin akan melahirkan ketakutan ya, rasa bersalah. Iya. Kemudian dia kan artinya kan fungsi kognisi jadi menurun dong. Iya. Karena dia tidak melihat lagi karena berfokus pada anxiety, stres dan sebagainya. Jadi problemnya menurut saya mungkin kita bisa lihat bagaimana ya kadang-kadang ya ibu itu tanpa sadar ya membangun habit pada anak yang itu kemudian menjadi psikopatologi. Betul. Anak kan ibu itu kadang-kadang lebih sayang pada kristalnya daripada ke anaknya. Iya. Gucci yang mahal itu ya yang bendanya, dijaga banget gitu ya, nggak boleh mendekat sini itu ibu itu teriak, aduh adek jangan deh. Apalagi yang kristal yang mahal-mahal gitu ya. Padahal anaknya sedang usia lari-lari, nabrak sana, nabrak sini. Sehingga anak setiap dekat aja kaget dia, diteriakin lagi. Adek. Nah, menurut saya kalau kita analisis apa yang di rumah, makanya Miller menekankan banget apa yang terjadi 12 tahun itu konteksnya. Bahkan kata Miller itu sampai dewasa loh. Habit itu akan ke bawah. Bagaimana kita merespon sebuah situasi. Apalagi situasi yang penuh kecemasan. Ya, di dalamnya itu Anda bilang, waduh, waktu kecil saya mah diperlakukan begini. Contoh, kaitannya dengan tadi sudah disinggung sedikit tentang pentingnya pendidikan seksual. Menurut Anda apakah ada hubungan perilaku seks bebas dengan bagaimana anak diedukasi di tahap awal kehidupan? Misalnya pas mau masuk wet dream, mimpi basah. Kenapa bagi laki dan perempuan itu melahirkan guilty feeling, rasa malu, rasa berdosa, takut gitu ya? Apakah peran orang tua itu tidak memberikan penguatan, adik selamat ya, adik jadi dewasa. Kalau sudah dewasa, bergaulnya juga hati-hati. Tapi kan kita nggak terbuka di rumah ya. Karena saya tidak percaya yang perempuan itu orang tuanya mengedukasi. Ketika sudah menstruasi pertama itu, menurut saya jadi pengalaman traumatik gitu loh. Bukannya untuk dirayakan kayak di barat kan, oleh orang tua itu dibuat selamatan loh. Karena di situ nanti dia akan dibangun habit baru. Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi.
tidak melahirkan rasa bersalah, berdosa. Nah, menurut saya psikopatologi dalam bentuk perilaku menyimpang itu ada hubungannya bagaimana sex education pada awal-awal kehidupan. Nah, bangsa kita kan dianggapnya tabu ya bicara yang kayak begitu ya. Nggak pantas gitu ya. Padahal diam-diam kita senang sekali memikirkan tentang itu, tapi nggak mau membicarakan tentang itu. Kita mah diam-diam aja. Efeknya apa? Anak mencari sendiri, bertafsirkan sendiri. Kan dia dengan keterbatasan pikirannya akan bereksplorasi kan? Saya pernah loh di alun-alun di Jalan Dewi Sartika itu kan banyak dagang buku ya. Terus saya lihat anak SMP loh baca komik porno. Terus saya melihat reaksi dia gitu loh. Nah, ini yang sangat berbahaya. Menjadi habit yang dieksplorasi sendiri, ada sensasi, karena menurut saya ada hubungannya dengan perlakuan orang tua di rumah. Tidak mengedukasi mereka, sehingga mengeksplorasi sendiri. Dan itu akan menyebabkan kebiasaan psikopatologi dalam jangka panjang. Nah, inilah pentingnya bagaimana belajar. Nah, Miller menyebutnya belajar lagi. Dia harus dibelajarkan. Mungkin akan mengendalikan bagaimana secondary drive atau primary drive itu. Saya rasa persoalan hari ini kita kan bukan karena primary drive, kecemasan, ketakutan hari ini, tapi persoalan secondary drive. Kalau makan, nggak makan, itu mungkin ya bisalah, nggak terlalu problem hari ini. Tapi takut tidak diterima orang, takut diketawain orang. Ya kan takut salah, itu kan lebih pada secondary drive sih sebenarnya. Emosi-emosi sekunder ya, yang membuat orang bisa mengalami kondisi patologis. Termasuk fobia. Fobia itu bisa dijelaskan dari reaksi-reaksi awal. Nah, contoh yang paling gampang saya itu melihat, bayangkan apa reaksi anak, ayah, ibu, anak kalau mendengar kabar buruk. Anda bisa lihat semua reaksinya kok nggak ada yang lebih cool gitu, tidak ada yang lebih menenangkan. Kalau semuanya sama misalnya, kalau di rumah itu kumpulan orang penakut, Anda bilang terlalu kecoa misalnya ya. Saya tuh alhamdulillah di rumah itu saya termasuk yang tenang kalau mereaksi itu. Kalau istri saya, anak saya itu berlari-lari gitu ya, nutup pintu gitu. Itu kan reaksi, kita harus ada alternatif respon gitu loh. Nah, fobia, Anda fobia juga nggak? Ada yang mengalami fobia? Ada hubungannya dengan reaksi habit yang dibangun dari awal-awal. Kalau saya fobia duit receh itu. Kalau megang duit receh itu saya gatel-gatel tangannya. Tapi kalau duit yang Soekarno-Hatta mah enggak ya, heran saya itu kenapa itu. Ya, termasuk hipokondria, andropobia, ya perempuan yang takut laki-laki, nggak mau menikah, andropobia, itu juga ada hubungannya dengan peristiwa makan, peristiwa bersih-bersih, peristiwa di toilet, yang itu sangat menentukan kemungkinan habit apa yang akan terjadi di dewasanya, termasuk psikopatologinya. Dan yang menarik, betapa pentingnya kata-kata untuk penguatan. Makanya Anda ikut assertive training ya. Contohnya gini, kan anak-anak sekarang sini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, kan gitu. Coba kita bayangkan dalam konteks model Miller. Apa sih sebenarnya yang ingin dibangun dari itu? Atau AMT ya, Achievement Motive Training, kan ada yel-yelnya ya. Semua ada slogannya, ada jargonnya kan. Itu sebenarnya coba merupakan bentuk belajar dengan memperbaiki bahasanya. Orang itu konseling kan bahasa. Proses konseling itu proses bahasa. Kalau anak ingin diubah, ubah bahasanya kan gitu. Menurut Miller gampang aja kan, perbaiki aja bahasanya. Nah, mungkin ini akan ada hubungannya dengan membelajarkan ulang, relearn.
Walaupun tadi di akhir sesi kita juga bicara, kalau Anda dalam situasi yang stressful, kecemasan, kita bisa melakukan manipulasi kok, merepresi. Biar Anda lebih adaptif, biar respon Anda lebih akurat terhadap situasi itu. Tapi bisa juga kita, ini mah biasa-biasa aja. Ini tidak seberat yang saya takutkan, kan gitu biasanya kita ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh konselor gitu biasanya, dengan memperbaiki verbalisasi anak. Karena ini juga ada dimensi kesadaran, apalagi kalau untuk remaja, memang proses verbalisasinya, aduh ibu saya nggak bisa nih, tuh kan ganti bahasanya. Anda mau apa? Sudah jelas yang Anda inginkan? Ayo, caranya gimana itu? Kalau nanti tidak dapat yang Anda inginkan, Anda akan seperti apa? Nah, proses itulah yang diajar melalui teori Miller. Walaupun saya tidak terlalu setuju ya dengan riset merpati itu ya, atau tikus itu. Memang agak deterministik gitu ya. Sangat, bahkan kayak robotik aja gitu penjelasan orang itu. Mungkin ya agak tidak menempatkan dimensi agak dalam dari manusia itu, bahwa orang juga punya kehendak, punya keinginan, punya hasrat, ya. Perilaku tidak murni relasi sebab akibat. Karena kalau nggak ada sebab, nggak ada akibat kan? Kalau tidak ada eksternal stimulus, Anda akan diam aja. Iya begitu kita itu. Saya pernah jalan darat ya, dari Adelaide ke Melbourne. Adelaide itu Australia Selatan. Itu sengaja kita pilih karena kita ingin melihat peternakan-peternakan di Australia itu. Yang sapinya itu bahagia-bahagia. Gemuk-gemuk, rumputnya hijau. Makanya susunya jadi banyak. Itu loh, mereka well-being itu bukan hanya ke manusia, sapi dibuat kondisinya well-being. Sehat-sehat gitu ya. Makanya Indonesia pernah dikritik oleh Australia, cara memperlakukan sapinya tidak hewani ya. Bukan tidak manusiawi, tidak hewani ya. Psikologi hewannya nggak dipakai. Terus saya bilang, mereka kan menggunakan betul-betul stimulus respon yang kayak begitu, hanya dengan bel atau lonceng tertentu, sapinya masuk. Terus kemudian saya membayangkan, di Indonesia kan masuk kelas juga pakai lonceng ya, pakai bel gitu ya. Terus apa bedanya di level itu kan gitu? Oh iya, bisa dimanipulatif gitu loh. Dengan cue tertentu, dengan isyarat-isyarat tertentu, orang bisa menunjukkan perilaku yang diharapkan. So simple kan? Karena ini empiris, jadi objektif di luar itu nggak bisa dijelaskan. Hanya bisa dijelaskan dengan relasi stimulus dan respon seperti itu. Dan kenapa orang sudah ini yang menarik nih. Dalam konteks habit, kaitannya dengan reinforcement. Kenapa orang yang sudah dipenjara ya, kemudian melakukan kejahatan lagi? Nah, bisa dianalisis nggak? Ada orang yang berkali-kali masuk penjara kan? Ya. Coba kita analisis. Apakah tidak akurat negative reinforcement-nya? Kan reinforcement negatif itu adalah supaya perilaku itu tidak diulang kan? Makanya dia di dalam tanda kutip dipenjarakan, dibuat social distancing, dia harus dipisahkan. Tapi dalam hal tertentu, dalam kasus orang tertentu, malah ada kan penjara itu tidak enak kalau di Indonesia ya, tidak kayak di Belanda gitu ya, atau di Australia penjara itu enak banget. Bahkan dikasih uang tetap. Kalau di Swedia kan penjara itu bahagia juga mereka. Mereka bisa berkarya, melukis dan sebagainya. Mereka tetap dikasih uang, mereka bisa keluar, bisa kembali lagi.
Ya, misalnya mereka pekerja sosial, kemudian nanti, oke, sudah sekian jam, nanti mereka kembali lagi. Penjaranya nggak kayak di kita ya, penjara di Swedia, itu ada ruang baca, pokoknya betul-betul mengembangkan diri. Dan itu ternyata membuat orang tidak melakukan kejahatan lagi. Sementara di Indonesia itu sudah dibuat sedemikian menakutkan, bikin kapok, ada lagi yang kembali. Nah, bagaimana penjelasannya dalam konteks negative reinforcement, dalam konteks belajar? Nah, mungkin menurut saya model mekanisme tadi yang mulai dari ingin sesuatu, mungkin regulasi itu atau aturan penjara itu tidak secara eksplisit menuntut orang itu harus berubah seperti apa setelah ada di situ. Dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, proses belajarlah yang menurut saya tidak terjadi secara benar dalam konteks teori Miller itu. Sehingga tetap orang menunjukkan kebiasaannya tidak banyak berubah. Kalau pencopet kan masuk penjara, keluar dari penjara bisa lebih mahir copetnya loh. Karena temu alumni di dalamnya kan. Ada ketemu bosnya lah. Malah menjadi jaringan di dalam. Itu contoh. Kenapa menjadi lebih psikopatologi. Nah, nanti Anda mungkin pada remaja yang akan Anda gunakan teori ini, Anda bisa pentingnya menghadapi menganalisis kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dari konstruksi perlakuan masa lalu, kemudian bagaimana nanti merespon, ya. Tapi pertanyaannya begini, ada nggak kalau konflik itu sama kuatnya? Dengan derajat misalnya 50-50, ada hukumnya begitu? Atau akan selalu ada yang lebih dominan? Mau kuliah, mau nikah? Atau kuliah sambil nikah? Cara menyelesaikannya? Atau tunda dulu kuliahnya, nikah dulu? Itu rumit nggak untuk ukuran Anda? Rumit, Pak. Rumit? Hanya dua opsinya. Sementara Anda sudah mulai mengembangkan berpikir tingkat tinggi loh. Kalau sama-sama kuat dua hal, terus di mana perjuangannya kan gitu? Saya rasa nggak berat gitu loh. Hanya memutuskan yes no. Tapi bagaimana kalau itu lebih kompleks? Seperti orang dewasa, seperti Pak Juntika. Pak Juntika mungkin sangat cepat mengambil keputusan kalau konfliknya itu terlalu sederhana, black or white. Bagaimana kalau yang complicated, variabelnya sudah lebih banyak gitu loh. Ini tidak hanya saya, tapi saya juga harus memikirkan orang lain, keluarga dan sebagainya. Tapi saya juga punya keinginan yang ingin dicapai. Nah, disinilah penting konselor mengajarkan bagaimana belajar. Ya, belajar, ingat bahasa Miller itu belajar dalam situasi seperti itu. Mengeksplorasi apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, bagaimana cara mendapat yang dia inginkan itu. Nah, prosesnya itu proses verbal sebenarnya. Jadi, itu kira-kira aplikasi dari teori Donald Miller yang sebenarnya ini persoalan habit aja. Bagaimana habit terbentuk, dikaitkan dengan pengalaman masa lalu, kaitkan dengan primary drive, secondary drive, anxiety, stres, dan sebagainya, dan pola psikopatologi yang ditunjukkan orang ketika menghadapi situasi mungkin yang mengandung kecemasan atau tekanan. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin Pak Juntika bisa melengkapi. Ya, terima kasih Pak Yulfi, luar biasa itu. Analisis tajam dan terpercaya itu ya. Jadi banyak pengalaman beliau ya. Gimana riset-riset yang terkait dengan stimulus respon. Ini kalau kita baca buku
Linjai ya, kita kan bukan jurusan psikologi ya, kita kan jurusan bimbingan dengan konseling ya. Yang penting adalah Anda paham teori kepribadian dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling. Nah, kalau bicara tentang stimulus respon teori, kalau kita lihat bagan ya, bagan di buku ini tadi dikatakan oleh Pak Ilvi ada pengaruh dari masa lalu ya. Masa lalunya ada berpengaruh. Coba lihat di halaman berapa ini? Halaman 459. 459 Miller and Dollar itu percaya bahwa perilaku itu disadari dan juga tidak disadari. Ya, ini jadi beda dengan Skinner. Kalau Skinner itu conscious saja. Kalau Miller and Dollar itu pada masa-masa yang awal-awal mungkin unconscious. Tapi kalau sudah remaja itu ya lebih ke conscious. Kemudian Dollar and Miller sangat percaya bahwa proses belajar itu menentukan. Oleh sebab itu secondary drive itu menentukan daripada primary drive. Sebab itu mengubah perilaku manusia itu ya proses belajar, proses bagaimana itu reward dan sebagainya menentukan. Jadi bagi sederhana sekali mereka memandang perilaku manusia. Jadi tidak banyak pertimbangan seperti humanistik lah. Apalagi Pak Ilvi tadi menyamakan antara di Australia ya, kenapa di Australia dengan Bell Angel apa ya, terus disamakan dengan anak-anak SD di lab school gitu ya, sama saja. Kemudian adalah Miller menekankan juga tadi konteks ya, kontekstual. Jadi masa lalu itu mempengaruhi loh kalau di Miller itu. Jadi kalau masa lalunya penuh trauma, ya remajanya juga ada kecenderungan penuh trauma. Kemudian Dollar and Miller juga menentukan bahwa perilaku manusia itu bisa dianalisis, tidak bisa diurai gitu ya, diurai gitu ya, disederhanakan, dibagi-bagi, terus difokuskan mana yang akan diperbaiki. Jadi sepertinya itu tidak ada kaitan secara holistik gitu ya, beda dengan humanistik ya. Kemudian Dollar and Miller juga terlampau mekanistik, tadi Pak Ilvi sudah mengatakan mekanistik sekali. Pokoknya kalau mau yang namanya depresi itu sederhana menurut mereka. Kalau di relearning atau apa namanya istilah Pak Ilvi itu dipelajari ulang aja bagaimana supaya tidak depresi. Perbanyak aja kesenangan apabila depresi itu muncul. Selesai katanya. Jadi terlampau sederhana. Kemudian terkadang Miller and Dollar itu memandang manusia itu ada dua sisi, terkadang normal, terkadang abnormal. Jadi itulah manusia, beda dengan humanistik, bahwa manusia itu normal sekali gitu ya. Jadi itu kira-kira saya menambahkan dari tabel buku ini bahwa kesan saya Dollar and Miller ini lebih menekankan pada the drive a strong stimulus that imperfect action. Jadi dorongan yang tadi yang dipelajari ya. Jadi dorongannya dipelajari Pak Ilvi. Dengan yang Skinner. Ini dipelajari betul. Jadi dorongan-dorongan yang dipelajari itu menentukan perilaku manusia. Maksud itu bagaimana seorang konselor memperkuat, menciptakan, mengkondisikan supaya meningkatkan dorongan-dorongan yang dipelajari.
Itu sederhananya stimulus respon itu. Kemudian termasuk di sini penelitian-penelitian tentang neurotik dan sebagainya, dan ini menentang sekali psikoanalisis ya. Mereka juga menentang psikoanalisis. Di satu sisi mereka menentang psikoanalisis, tapi di sisi lain kalau Donald Emmett itu masih menggunakan, jadi inkonsistensinya ada. Jadi tidak sepenuhnya menentang psikoanalisis, tapi juga menggunakannya dalam hal tertentu. Jadi saya tekankan di halaman 523. 523 dikatakan bahwa positive reward reinforce new ways of responding. Nah itu, counselingnya di situ. Jadi counseling untuk teori-teori stimulus respon itu pentingnya memberikan positive reward, Pak, daripada punishment. Jadi lebih mengutamakan positive reward-nya daripada yang lainnya. Dan ini adalah with replace to all symptoms that control anxiety, atau jadi kecemasan itu dikontrol aja. Hanya bermainnya di permainan kontrol saja di situ. Jadi tapi dalam kenyataan Pak Ilvi tidak sesederhana itu. Asep, tidak sederhana itu dalam hidup ini. Tadi Pak Ilvi mencontohkan saya dalam mengambil sesuatu, kalau saya tidak istiqoroh ya nggak akan senang. Jadi Pak, itulah sudah mulai dimensinya sudah bukan dimensi lagi positive reward dari manusia gitu ya. Dalam kenyataannya kita menggunakan hidup itu sebuah keyakinan. Jadi hidup ini harus pakai keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan repot ya. Oleh sebab itu bagi kita pelajari teori behavioristik dalam rangka memperkuat keyakinan kita bertentangan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh sederhana, kenapa tidak selamanya pujian itu efektif loh? Ya kan? Kalau untuk masa anak itu bagus ya. Tapi setelah SMA Anda masih suka dipuji gitu. Apalagi setelah dewasa. Enggak, itu ternyata tidak efektif untuk membentuk perilaku. Kita harus ganti model positive reinforcement-nya. Nah, guru biasanya tidak bisa mendiskriminasi itu. Kapan dia harus memuji, bentuk memujinya harus seperti apa, pada siapa, berapa lama pujian itu harus diberikan. Sehingga jadi hampa bagi anak-anak lah, si bapak bagus, apa aja dibilang bagus. Jadi dia meaningless loh. Dia tidak akan melahirkan perilaku yang diharapkan kalau begitu. Nah, ilmu memuji itu ternyata dari ilmu behavioristik sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu setuju good itu semuanya diberikan pada anak, jempol gitu ya, mantap gitu ya. Iya, itu untuk level tertentu. Tapi masa Pak Juntika masih berharap itu kan enggak lah, selesai itu urusannya oleh Pak Juntika gitu ya. Mungkin dimensinya sudah lebih dalam gitu loh. Itu contoh sederhana kalau kita tidak hati-hati menggunakan konsep positive reinforcement, nanti tidak akan muncul perilaku diharapkan dan habit baru nggak akan terbentuk. Kalau nggak ada pujian dia nggak akan kerja. Ya kan gitu akhirnya. Bayangkan kenapa masih ada pengawasan melekat, masih ada satpam, ada polisi yang menjaga jalan karena good, ini tertib. Kan itu konteks lebih besarnya ya. Jadi orang-orang yang otonom itu sebenarnya sudah ini akan masuk pada modus humanistiknya. Nggak bisa lebih jauh menjelaskan. Teori ini cocok untuk tikus memang. Yes. Sederhana sekali tikus. Karena sepertinya tikus juga tidak ingin mengerti dirinya, hanya kita aja ya manusia. Coba memahami manusia lewat tikus kan nggak fair ya. Ini ya anomali aja memahami manusia lewat tikus.
Walaupun kita itu ada level binatangnya, toh kita Ya, disebut ya. juga animal. Animal vegetativa, kita dalam batas tertentu sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan, tapi kan kita animal intellectiva. Pak LP bahkan lebih rendah daripada tikus. Itu ada ayatnya itu ya, Prof. Bisa lebih hina daripada binatang katanya. Ya, itu teman-teman. Oke. Karena kita ditunggu di kelas B ini. Terima kasih kepada Prof. Yun dan juga Pak Ilvi. Mengingat waktu, terima kasih pada pemateri kita pada hari ini, Kang Farhan dan juga Teh Elsa. Kita tutup saja perkuliahan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Dan Terima kasih nanti akan Prof. disampaikan bagaimana skenario untuk minggu depan. Baik. Oke, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.